Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Andika dari Statistika Angkatan 2022 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai korupsi dan pencegahannya dalam perspektif Islam. Mengenai korupsi, pengertian, ragam, dan hukumnya. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan publik atau negara secara umum. Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pejabat pemerintah, pegawai swasta, dan warga masyarakat. Dalam Islam, korupsi termasuk dalam kategori maksiat dan dosa besar yang harus dihindari oleh umat muslim. Korupsi merusak sistem nilai Islam dan mengancam kestabilan sosial serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam segala tingkatan dan aktivitas termasuk dalam menceritakan dan menangani urusan publik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, "Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan orang lain kepada hakim untuk memakan sebagian harta manusia dengan cara yang batil, sedangkan kamu mengetahui." Dalam ayat ini, Allah menekankan pentingnya menjaga kejujuran dan menghindari faktor-faktor korupsi dalam segala aspek kehidupan. Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan publik atau negara dan memberikan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi bisa memiliki berbagai macam bentuk seperti korupsi politik, administratif, bisnis, sosial, dan individual. Korupsi dalam bentuk apapun merusak sistem nilai dan mengancam kepentingan sosial serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penghapusan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Hukuman bagi pelaku korupsi dalam Islam sangatlah besar. Pelaku korupsi akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan mereka. Dalam beberapa kasus, hukuman bagi pelaku korupsi bisa berupa hukuman mati, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 33. Sesungguhnya, para seorang yang membuat kekacauan di bumi hanya siksaan yang pedih. Selain itu, pelaku korupsi juga akan dikenakan hukuman atas dosa yang telah dibuat dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, motif-motif korupsi. Korupsi itu dia dapat terjadi karena berbagai motif. Pertama, ada motif finansial atau keuntungan pribadi. Kedua, ada motif politik. Ketiga, ada motif sosial. Ya, motif finansial itu terjadi ketika si pelakunya ini cuma membutuhkan uang. Dia juga ingin mendapatkan keuntungan dari melakukan korupsi. Nah, kalau motif politik itu terjadi ketika seseorang itu dia mengambil keputusan atau tindakan untuk berkorupsi untuk mempertahankan atau meningkatkan jabatan posisi politiknya. Sedangkan kalau motif sosial itu terjadi ketika seorang merasa terdiskriminasi atau terpinggirkan oleh sistem sehingga menggunakan korupsi sebagai cara untuk mendapatkan haknya. Dalam setiap motif atau alasan tersebut, korupsi tetaplah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam perspektif agama maupun hukum. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan dan penghapusan korupsi dalam segala bentuk dan motifnya. Ini adalah upaya pencegahan korupsi. Nah, pencegahan korupsi itu menjadi penting untuk dilakukan guna mengurangi dan menghilangkan berbagai korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor pemerintah, meningkatkan pengawasan terhadap pelaku korupsi, meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat pemerintah, melibatkan masyarakat dalam pengawasan, memperkuat kelola perusahaan, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan korupsi. Nah, ancaman perilaku korupsi dalam Islam. Nah, perilaku korupsi dipandang sebagai tindakan yang menghancurkan sistem nilai dan prinsip-prinsip keadilan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri dinyatakan bahwa keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam agama Islam. Surah An-Nisa ayat 58 menyebutkan, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan jika kalian berhakim di antara manusia, hendaklah kalian berhakim dengan adil. Selain itu, hadis Nabi juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam berbisnis dan berurusan sama manusia. Bagi pelaku korupsi, Islam mengancam dengan hukuman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat. Surah Al-Mutaffifin ayat 1-4 menyebutkan, celakalah orang-orang yang curang, menakar, dan menipu. Mereka yang curang mengatakan
akan disiksa di hari kiamat. Selain itu, hadis Nabi juga menegaskan bahwa pelaku korupsi akan mendapatkan hukuman yang berat di dunia, seperti diasingkan dari masyarakat atau dikucilkan. Nah, sekian presentasi saya mengenai korupsi dan pencegahan dalam perspektif Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.